Sekolah minggu, lupakan anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Muliakan Husman Jamilu. Sekolah minggu, markas anak-anak semua. Cari jiwa maju terus, berserah cari tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Husman Jamilu. Kita akan berdoa, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tutup empat berdoa. Ikutilah usaha semuanya. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan tidur yang baik kepada kami tadi malam. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan keadaan tubuh yang sehat dan bisa kembali lagi datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami yang ada di rumah juga bisa ikuti ibadah secara online. Tuhan, kami memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati, supaya ibadah ini bisa berlangsung dengan baik hingga selesai. Bantu kami supaya bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh, fokus, berusaha memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Ini doa dan harapan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, yang baru datang cepat-cepat silakan duduk. Ya, kita mau nyanyikan lagu ini ya. Lagu ini ada gerakan. Ya, jadi kita nyanyi pertama tanpa gerakan, kemudian kita ulangi lagi nyanyi lagu ini pakai gerakan ya. Oke. Ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Ya, tadi sebenarnya lagu ini tak ada gerakan ya. Lagu yang nanti. Oke, nah kita bersyukur ya kepada Tuhan kita yang begitu baik. Dia menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Dia memberikan perintah kepada kita. Tetapi dia memberikan contoh terlebih dahulu kepada kita. Dia tidak menjadi bos yang hanya perintah-perintah. Tapi bos itu sendiri tidak pernah memberikan contoh kepada bawahannya. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah. Tapi dia memberikan contoh kepada kita. Dalam lagu ini, berapa hal yang dia lakukan terlebih dahulu, memberikan contoh kepada kita. Baru dia berikan perintah itu supaya kita lakukan, supaya kita teladani. Langsung mau tes sama kalian ya. Apakah tadi ketika kalian nyanyi dengan sungguh-sungguh, apakah kalian nyanyi dengan menghayati lagu ini? Oke, langsung mau tanya, Ceris, ada berapa hal dalam lagu ini yang Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu, baru dia mau kita lakukan? Apa saja? Lebih keras. Ya, Tuhan mengasihi kita dengan sangat sempurna. Tak ada embel-embelnya. Tuhan tidak seperti kita mengasihi, tapi karena ada maunya. Tuhan mengasihi dengan sangat sempurna. Kasih Tuhan Yesus yang paling besar kepada kita adalah apa? Gofas? Kasih Tuhan Yesus yang paling besar. Yang paling besar yang kita terima dalam hidup kita apa saja? Salun, duduk baik-baik, sayang. Salun. Iya, Tuhan mengasihi. Apa kasih dia yang paling besar yang kita terima dalam hidup kita? Oke, dia masih pikir-pikir. Oh, langsung tanya. Nia. Langsung mau lagu ini tidak hanya dinyanyikan begitu saja. Langsung mau kita hayati, kita mengerti, dan biar kita bisa lakukan. Oke, Nia. Sayang apa? Oke, Matius. Langsung mau kalian harus bisa jawab. Apa kasih Tuhan yang paling besar yang kita terima dalam hidup kita? Tuhan tidak hanya menciptakan kita, Tuhan tidak hanya memelihara hidup kita di dunia ini, tapi ada satu yang jauh lebih besar dari itu. Ya, menebus dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan kita telah menerima itu bagi kita yang sudah percaya kepada Dia. Sehingga kita tidak lagi dihukum di neraka ketika kita mati. Tetapi kita akan hidup di surga selamanya. Hidup dengan penuh kebahagiaan. Inilah kasih Tuhan yang paling besar yang kita terima. Lalu, jika kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar, apa yang bisa kita lakukan? Tuhan telah memberikan contoh kepada kita. Nanti kita akan dengarkan di firman Tuhan hari ini. Itu kita harus melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Itu yang Tuhan mau. Itu bukti dari kasih kita kepada Dia. Ucapan terima kasih kita kepada Dia. Ucapan syukur kita kepada Dia. Kita mau melayani Tuhan. Ya, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau melayani Dia. Tapi Tuhan mau kita melayani sesama kita juga. Dan melayaninya harus dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, mengampuni. Ya, mengampuni adalah sesuatu yang sangat sulit. Namun Tuhan terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak. Coba dari kita masih kecil sampai sekarang. Lalu Selvi sebentar lagi 40 tahun ya. Dosa Lause begitu menumpuk banyak sekali.
Tapi Tuhan tak memperhitungkan itu semua. Tuhan mengampuninya dengan tuntas. Ya, dosa-dosa yang nanti juga Lausa lakukan, Tuhan akan ampuni semuanya itu. Nah, Tuhan sudah mengampuni kita, maka selayaknya kita juga harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita juga harus berpikir bahwa mereka berbuat salah kepada kita, tapi kita juga berbuat salah kepada mereka. Beda dengan Tuhan. Tuhan tak pernah berbuat salah kepada kita. Kita yang selalu berbuat salah kepada Tuhan, tapi Tuhan mau mengampuni kita. Apalagi kita yang sudah melakukan kesalahan, sama-sama melakukan kesalahan, harusnya bisa saling mengampuni. Ya sayangnya, nah, Lausa ngomong begini, Lausa juga merasakan ini hal yang sulit. Namun kita terus belajar untuk bisa menaati perintah Tuhan ini. Kita bersyukur lagu yang sangat baik. Kita mau nyanyikan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan ya. Ini lagu ini yang ada gerakannya ya. Jadi kita mau mengatakan kasih kita kepada teman-teman kita. Nah, kita mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Artinya kasih yang tidak pura-pura, kasih yang sungguh-sungguh seperti Tuhan mengasihi kita ya. Kita mau nyanyikan sambil berdiri aja karena tadi Lausa sudah habiskan banyak waktu untuk menjelaskan. Yuk, semua berdiri. Siapa yang masih ingat gerakannya? Harusnya masih ya. Yang di rumah juga ya harus berdiri. Oke. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Oke, ini lagunya singkat, kita ulangi sekali lagi. Oke, Lausa sekali. Semua tepuk tangan. Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu berikutnya, Aku Mau Serupa Tuhan. Berarti ini janji kita kepada Tuhan, bahwa kita mau serupa dengan Tuhan. Dalam hal apa saja, kita mau lihat, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela luangkan semua hartaku untuk mendapat
serupa dengan Tuhan Yesus. Ini dalam hal apa? Kudus. Ya, artinya Tuhan Yesus itu tak melakukan dosa. Ya, dia suci, tak ada dosa. Maka kita juga kalau kita mau serupa dengan dia, maka kita berusaha dengan kuat supaya kita tak melakukan dosa, tak tergoda dengan godaan dari iblis untuk melakukan dosa, ya. Dalam apa? Tuhan yang mulia, penuh kasih, ya. Kita mau serupa dengan Tuhan yang penuh kasih. Kita memiliki kasih Tuhan dalam diri kita, kita juga mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama kita, ya. Nah, itu ada di hati kita dengan sungguh-sungguh. Nah, kita mau nyanyikan lagu berikutnya sambil mengumpulkan persembahan. Oke, Franz, kumpulkan persembahan ya. Oke. Langsung lihat orang lain ya, Franz aja. Langsung lihat orang lain, langsung sebut nama. Franz ya. Oke, pakailah aku. Jadi dari lagu ini kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mau memakai kita, ya, menjadi berkat untuk sesama kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati dan menjaga kami sampai saat ini, Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah mengumpulkan sedikit persembahan kami. Kiranya Engkau yang berkati agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan. Nah, langsung sengaja kasih warna biru ya. Nah, untuk yang warna biru itu kelas kecil. Kelas kecil itu langsung pilih ya kelas 3 ke bawah ya. Boleh? Saya angkat tangan yang kelas 3 ke bawah. Kelas 3 artinya kelas 3, 2, 1 TK. Oke ya. Jadi kalian nanti hafal yang warna biru. Lalu yang warna lalu kelas 4 ke atas semua ya, warna biru dan warna hijau. Oke. Nah, kita mulai Yohanes 13 ayat sebelum mulai. Nanti langsung mau tes. Ya, dari yang kecil maupun yang besar. Yang di Zoom maupun yang ada di gereja ya. Oke. Yohanes 13 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Yuk, 1 2 3. Yohanes 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 13 ayat 34a. Perhatikan sayang, perhatikan. Oke, perhatikan ya. Baca sambil ingat.
Oke, yang belum bisa membaca, dengarkan, lalu bisa ingat ya. Oke. Yohanes 1, 2, 3. Yohanes 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 13 ayat 34a. Oke. Untuk kelas kecil, ikuti Lause ya, kelas kecil, kelas besar sambil kamu hafal. Lause mau bantu kelas kecil dulu ya. Oke, kelas kecil, aku memberikan ya. Aku memberikan, kita hafal bersama-sama ya. Oke, kelas kecil ya. Ikuti Lause ya. Aku memberikan. Coba. Lebih keras. Lebih keras. Aku memberikan. Ingat ya. Perintah baru. Perintah baru. Oke, kita gabung ya. Aku memberikan perintah baru. Ada suara sayang. Ulang. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru. Kepada kamu. Kepada kamu. Coba. Satu kalimat ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Oke ya, sudah hafal? Coba, aku memberikan perintah baru, sudah hafal? Oke, lanjut. Yaitu supaya kamu, ulang. Yaitu supaya kamu, sekali lagi, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ulang, saling mengasihi. Oke, coba. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Oke. Gak usah hapus. Coba Kalista. Bukan. Oke ya. Kita ulang sekali lagi. Sorry. Kita ulang sekali lagi untuk kelas yang kecil ya. Oke. Yohanes 13 ayat 34a. Ikuti langsung. Yohanes 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Oke, ingat-ingat ya sayangnya. Nah, untuk yang kelas besar, kita lanjut ya. Kita mulai dari awal. Langsung hapus yang pertama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Oke, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 13 ayat 34a. Sekarang kita hapus yaitu supaya kamu saling mengasihi. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 13 ayat 34a. Oke, semua ya. 1, 2, 3. Yohanes 30. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 13 ayat 34a. Oke, semua sudah hilang. Kita bersama-sama. 1, 2, 3.
Yohanes 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 13 ayat 34a. Oke, langsung kayaknya mau tes yang kelas kecil belum bisa ya. Nanti minggu depan harus lebih bisa. Oke, langsung mau tes yang kelas besar. Brayden. Ayo sayang. Berdiri. Yuk. Pada kamu. Su. Oke, tak apa duduk sayang. Semua yang bisa. Ruben. Harus lebih perhatikan lagi ya. Dari ayatnya dulu sayang. Oke. Oke, ya langsung stop share dan langsung mau lihat yang ada di Zoom ya. Oke, langsung mau tes yang Yuki, silahkan sayang. Udah banyak. Yohanes 13 ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu ya. Oke. Oke, ayat hafalan kita sudah sampai di sini. Jadi intinya adalah Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi. Tapi Tuhan juga sudah memberikan contoh kepada kita. Kita lakukan sama seperti yang Tuhan lakukan. Nah, pengumuman berikutnya, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 sampai 9.00 hanya akan diadakan secara tatap muka. Oke, ingat, hanya tatap muka. Artinya tak ada lagi yang di Zoom. Mulai minggu depan. Ya. Oke, yang di Zoom, ingat itu dan datang ke sekolah minggu ya. Dan ya dia sudah. Namun videonya akan diupload ke YouTube pada hari itu juga. Oke, jadi kalian bisa nonton ulang lagi ya. Saat kedua anak-anak seperti biasa ya, jam 8 sampai 8.20 untuk kelas kecil, 8.30 sampai 9 untuk kelas besar. Semua ikut ya, semua harus ikut. Oke, program sekolah minggu adalah belajar cara memberitakan Injil kepada teman. Diadakan siang ini via Zoom jam 3 sampai 3.30 sore. Semua anak-anak diundang untuk ikut dan mengajak teman. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausum Maritus. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Oke, kita bersyukur ya, kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari kita semua berdoa, satu lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Tolong kami agar kami bisa duduk tenang, fokus, memperhatikan cerita firman Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Bantu kami untuk menaati firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk tenang, perhatikan, tidak ada yang ganggu-ganggu teman ya. Oke, kita akan melihat judul dari firman Tuhan kita di pagi hari ini. Oke, nah ini dia ya. Oke, judul firman Tuhan kita hari ini kita baca bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Yesus datang untuk melayani. Oke, sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Yesus datang untuk melayani. Nah, apa sih maksudnya, Lause? Yesus datang untuk melayani. Nah, kita akan lihat ya melalui cerita hari ini. Tuhan Yesus, kita sudah belajar bagaimana Dia adalah Allah itu sendiri, Dia adalah Raja, Dia adalah Juru Selamat kita, tetapi Dia datang juga untuk melayani. Apa tujuannya? Apa yang mau kita teladani dari Tuhan Yesus ini? Oke? Nah, kita lihat firman Tuhannya dari mana terambil? Terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 34 sampai 35. Oke. Di sini ada yang bawa Alkitab tidak? Ada yang bawa Alkitab tidak di sini? Oke. Bagus ya, yang bawa Alkitab, kita ke sekolah minggu harus bawa Alkitab ya. Bawa Alkitab. Walaupun ada di sini, kita juga nanti kalau Lause cerita bisa lihat Alkitabnya. Oke? Oke. Nah, apa fokus pelajaran kita di pagi hari ini? Kita baca bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Berdoa meminta kepada Allah agar menjadikan kita semakin lama semakin serupa dengan Yesus dalam mengasihi dan melayani Dia dan sesama. Oke, nah ini adalah fokus atau tujuan dari pelajaran yang mau kita pelajari di pagi hari ini. Kita mau berdoa agar Tuhan menolong kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dalam hal apa kita mau serupa dengan Tuhan Yesus? Kita lihat ya, di sini dalam mengasihi, melayani Tuhan dan sesama. Tadi di lagu kita sudah nyanyikan kan? Lagunya, Lause Selfie sudah menjelaskan kepada kita. Nah, kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita ada sedikit game ya. Gamenya coba tebak. Oke, coba tebak. Kalau kalian bisa lihat gambar, kalian pasti bisa menebak. Oke? Oke, ayo kita lihat ya. Yang ada di rumah juga bisa ini ya, bisa jawab ya. Coba tebak. Apa yang sedang dilakukan di gambar? Oke? Saya akan tampilkan gambarnya, nanti coba adik-adik tebak ya. Yang ada di rumah bisa juga jawab ya, yang di gereja terlebih ya. Oke. Apa yang sedang dilakukan di gambar di bawah ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Udah jelas gambar kan? Ada yang bisa jawab? Memberikan air? Air apa? Air toilet atau air apa? Air minum ya, memberikan segelas air minum kepada orang lain, oke? Memberikan segelas air minum kepada orang lain, oke? Oke, selanjutnya
apa yang sedang dilakukan di gambar di bawah ini. Oke, coba. Menolong. Kenapa ya? Kenapa temannya ini ya? Jatuh, benar sekali ya. Menolong teman yang jatuh. Oke, jadi dia tidak membiarkan temannya yang jatuh ya. Jadi dia tidak tinggal, tapi dia tolong. Oke, benar sekali, membantu teman yang terjatuh. Lalu apa lagi? Berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk teman kita ya kan? Berdoa untuk orang lain. Oke. Nah, siapa yang pernah melayani seperti gambar di atas? Siapa yang pernah melakukan yang tadi, yang barusan kita lihat? Memberi orang minum, menolong teman kita yang jatuh, dan juga berdoa bagi teman kita. Siapa yang pernah melakukannya? Oke, bagus ya. Yang di gereja banyak ya. Yang nggak angkat tangan gimana? Nggak pernah lakukan ya? Oke? Oke. Good. Bagi mereka yang sudah melakukan, nah, apa yang kita rasakan setelah kita menolong teman? Bagaimana perasaanmu? Tentu kita merasa senang ya kan? Kita bisa senang melihat teman, bisa membantu teman kita. Oke? Nah, lalu apa lagi? Coba kita lihat. Nah, apa ini? Bersihkan toilet. Wah, ini bagi sebagian orang yang membersihkan toilet itu menjijikan ya kan? Kotor ya kan? Ada orang yang tidak mau membersihkan toilet. Ya. Nah, membersihkan toilet di gereja. Lalu apa lagi? Nah, apa ini? Mengumpulkan sampah. Oke? Nanti kalau ada lihat sampah di gereja, kita ambil, kita buang. Jangan hanya sebatas lihat sampah, terus kita pergi. Enggak ya. Ini juga melayani. Oke? Lalu apa lagi? Sudah habis ya? Nah, kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus, sekalipun dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, tetapi dia memberikan contoh kepada murid-muridnya, kepada kita semua, bagaimana kita harus melayani. Dan Tuhan Yesus, dia tidak hanya berkata ya, hanya dalam perkataannya saja, tetapi dalam tindakannya dia lakukan. Dia memberikan teladan dalam perbuatannya. Kita lihat apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah, saat ini ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Yerusalem. Di mana? Berada di Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan untuk makan malam bersama, terakhir bersama murid-murid menjelang hari Paskah, ya. Nah, mereka berkumpul untuk perjamuan terakhir bersama. Perjamuan ini makan malam ya. Mungkin ada yang bertanya, Lause, kenapa ya dikatakan di sini perjamuan terakhir bersama? Ada yang tahu tidak kenapa ya? Nggak ada yang tahu? Iya, dikatakan perjamuan terakhir karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan disalibkan, akan mati, dikuburkan, dan akan bangkit dan kembali ke surga. Jadi dia tidak akan lama lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus tahu hal ini. Maka dikatakan mereka berkumpul untuk perjamuan terakhir bersama. Dan saat itu adalah Paskah. Paskah orang Yahudi. Nah, masih ingat nggak apa arti kata Paskah ya? Ada yang masih ingat apa ya arti kata Paskah? Atau hal apa ya yang bisa yang mereka rayakan ketika hari Paskah? Nah, bagi orang Yahudi hari Paskah sangat penting ya. Karena apa?
Karena mereka merayakan untuk mengingat bagaimana Allah melindungi mereka pada masa lalu dari kematian dan perbudakan di Mesir, ya. Bagaimana mereka mengingat kebaikan Tuhan dengan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi ketika mereka merayakan Paskah, mereka mengingat akan hal ini, akan kebaikan Tuhan. Nah, kita juga merayakan Paskah, ya kan? Apa bedanya dengan Paskah kita? Prinsipnya sama. Kita mengingat akan hal yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita dengan membebaskan kita dari perbudakan dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Ya. Jadi pembebasan. Ketika mereka berkumpul bersama-sama mengingat akan kebaikan Tuhan ini. Nah, ketika mereka sedang makan bersama dan Yesus tahu, ya. Tadi Lose sudah katakan dia tahu bahwa waktunya sudah dekat, bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Lalu apa yang dilakukannya? Ketika mereka setelah selesai makan bersama, lalu Yesus meninggalkan meja perjamuan dan melepaskan jubahnya. Lalu mengikat kain lenan pada pinggangnya. Nah, biasanya ya, orang-orang Israel pada zaman mereka pakai jubah kan, pakai jubah. Lalu ada ikat pinggang di sini. Dan ini Tuhan Yesus pakai ikat pinggang, kain lenan ya. Kain lenan. Lalu Tuhan Yesus dikatakan melepaskan jubahnya. Lalu mengikat kain lenan pada pinggangnya. Nah, ini dia kain lenan. Nah, dan apa yang dilakukannya? Tuhan Yesus mengambil sebuah tempat ya, basi dikatakan atau baskom untuk membersihkan, membasuh kaki murid Tuhan Yesus. Wow. Di sini kita melihat satu peristiwa yang luar biasa ya. Tuhan Yesus, dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Raja, tetapi dia berinisiatif untuk memberikan teladan kepada murid-murid untuk membasuh kaki murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu tidak? Pekerjaan membasuh kaki ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling rendah pada saat itu ya. Dan dikerjakan oleh seorang hamba. Hanya seorang hamba, seorang pekerja yang melakukan pekerjaan pembasuh kaki. Nah, mungkin sekarang kita jarang melihat ya kejadian ini atau melakukan ini. Tapi pada zaman dahulu, mereka setiap kali mereka memasuk, mereka harus membasuh kaki. Kenapa? Karena mereka berjalan kaki ya kan. Dan mungkin sekarang di kita berjalan kaki pun kaki kita mungkin masih bersih. Tapi pada zaman dahulu banyak debu. Ya, jadi mereka setiap kali masuk ke rumah akan melakukan membersihkan kaki mereka. Nah, ini hanya dilakukan oleh seorang pekerja atau hamba. Tetapi di sini kita melihat contoh daripada Tuhan Yesus. Kita ingat ya, Tuhan Yesus dia adalah Raja, dia adalah Guru, dia adalah Tuhan. Yang tidak seharusnya melakukan pekerjaan ini. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau melakukannya? Nah, kita lihat nanti ya. Nah, ketika salah satu murid daripada Tuhan Yesus ya, mengetahui bahwa Tuhan Yesus hendak membasuh kakinya. Nama murid itu yaitu Simon Petrus. Siapa namanya? Simon Petrus ya. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku.
Nah, kita bayangkan tidak kalau kita pada saat itu ya bersama-sama dengan murid-murid pada saat bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba dia melihat Tuhan Yesus yang adalah guru. Mereka membasuh kaki mereka. Apa yang mereka rasakan? Pasti kaget ya kan? Coba. Di rumah ya, di rumah. Orang tua kalian, papa, tiba-tiba datang membasuh kaki kalian. Apa yang kalian rasakan? Itu kaget ya kan? Atau mungkin Presiden Jokowi kan? Mungkin Presiden Jokowi datang, tiba-tiba mengambil tempat pembasuh kaki, lalu membasuh kaki kalian. Apa yang kalian rasakan? Tentu kaget ya kan? Tentu merasa heran ya kan? Beginilah hal yang dirasakan oleh para murid. Bahkan Petrus, dia merasa terheran-heran. Maka dia bertanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Nah, lalu apa? Jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi akan mengerti kelak. Jadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Mungkin sekarang Petrus tidak memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi nanti setelah ini Tuhan Yesus akan memberitahukan apa maksud dan tujuan daripada Tuhan melakukan demikian. Ya. Nah, lalu apalagi respon Petrus setelah dia mendengar. Salin, lihat ya. Oke, setelah dia mendengar atau setelah dia mendengar respon dari Tuhan Yesus. Petrus berkata, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ya. Tentu Petrus merasa heran, merasa malu, ya kan? Kenapa Tuhan Yesus melakukan demikian kepadanya? Dan bahkan dia menolak Tuhan Yesus untuk membasuh kakinya. Dia katakan, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Wah, kita lihat ya respon Petrus. Dia menolak, dia tidak mau gurunya membasuh kaki. Ya, dia merasa heran, terheran-heran ya kan? Karena Tuhan melakukan demikian. Apa respon Tuhan Yesus? Mendengar jawaban dari Petrus. Ya, Tuhan Yesus berkata, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Artinya apa ya Lause? Apa ya maksudnya? Dikatakan jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Artinya apa? Bahwa jika Tuhan Yesus tidak membenarkan dia, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Ya? Tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Nah, lalu apa? Ya, respon dari Petrus dengar jawaban Tuhan. Kita baca bersama-sama ya di sini ya. Oke, 1, 2, 3. Petrus dengan gembira meminta Yesus membersihkan bukan hanya kakinya, tetapi tangan dan kepalanya juga. Ya, mendengar jawaban Tuhan Yesus, kemudian Petrus meresponnya dengan sangat gembira dan bahkan dengan sangat senang, mau supaya Tuhan Yesus tidak hanya membasuh kakinya saja, tetapi seluruhnya, kakinya, tangannya, dan bahkan juga kepalanya. Tapi apa respon Tuhan Yesus? Kita lihat ya. Kita lihat apa respon Tuhan Yesus di sini jikalau kita membawa Alkitab kita ya. Ayat 9. Ayat 10 ya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya.
karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua dikatakan. Ya, hanya tidak semua. Memang analogi ini memberi tahukan kepada Petrus atau ilustrasi ini. Bahwa jikalau kita sudah mandi, tentu akan bersih. Tetapi ketika kita melakukan perjalanan, kaki kita kotor lagi, ya kan? Dan hanya bagian kaki. Dan ini maksudnya adalah Tuhan Yesus mau memberitahukan bahwa di antara murid-muridnya ini ada salah seorang yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa dia yang mengkhianati Tuhan Yesus? Yudas Iskariot, ya. Tuhan Yesus tahu bahwa tidak semua dari murid-muridnya sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa ada seorang yang akan mengkhianati dia, menjual dia. Dan akhirnya nanti dia disalib. Ya. Nah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan dalam hal ini bahwa dia mengasihi mereka dan membasuh kaki bukanlah tugas yang rendah bagi engkau. Ya, jadi dengan melakukan hal demikian, membasuh kaki, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Mengasihi dalam perbuatan. Jadi mengasihi bukan hanya sekedar kita mengatakan aku mengasihi kamu lalu tidak berbuat apa-apa, ya. Sering kita bilang aku mengasihi kamu, ya kan? Tapi kita tidak melakukan apa-apa kepada teman kita. Nah, Tuhan Yesus, dia bukan hanya sekedar mengatakan bahwa aku mengasihi kamu, tapi dia juga melakukannya, memberikan teladan contoh yang begitu baik kepada murid-muridnya. Sekalipun dia adalah anak Allah, ya kan? Allah itu sendiri Raja, Guru, dan Tuhan. Tetapi dia mau melakukan pekerjaan yang rendah, melayani murid-muridnya. Nah, bagaimana murid-murid menanggapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tentu terkejut, ya. Mereka tadi terheran-heran. Seharusnya pekerjaan ini dilakukan oleh seorang hamba atau pengikut, tetapi Tuhan Yesus adalah guru, dia mau melakukannya. Nah, Tuhan Yesus sedang memberitahu mereka untuk menjadi serupa dengan dia, dengan mengasihi dan melayani satu sama lain. Jadi melalui peristiwa ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang-orang percaya, bahwa kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal mengasihi, melayani satu sama lain. Ya, jadi kita mengasihi orang lain harus kita buktikan dalam perbuatan kita. Kasih yang sungguh-sungguh, tidak berpura-pura, ya, tidak ada maksud tujuan lain. Kita mengasihi mereka, kita melakukannya karena kita mau melayani Tuhan. Oke, nah, dikatakan di ayat ke-14, ya, firman Tuhan berkata, jadi, oke, kita baca bersama-sama, ya, dikatakan di sini. 1, 2, 3. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, saling mengasihi, saling melayani. Sangat penting, ya, saling mengasihi dan saling melayani. Dan Tuhan Yesus telah tunjukkan di dalam apa yang diperbuatnya. Oke? Nah, jadi di sini kita lihat, baca lagi 1, 2, 3.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, jadi inilah maksud dan tujuan daripada Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, yaitu supaya mereka saling melayani satu sama lain. Jikalau Tuhan yang adalah Tuhan dan guru mereka mau melakukan demikian, bagaimana dengan kita sebagai pengikut-pengikutnya? Kita seharusnya harus mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah memberikan contoh dan teladan yang baik bagi kita. Dalam hal mengasihi, dalam hal melayani. Ya, dia melakukan demikian karena dia mengasihi murid-muridnya. Dan kasihnya dia buktikan dalam perbuatan. Membasuh kaki murid-muridnya. Ya, nah jikalau kita melihat tadi ayat hafalan kita ya, ada yang masih ingat ayat hafalan kita? Apa dikatakan Tuhan Yesus? Oke, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, jadi ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus agar kita semua saling mengasihi, saling melayani. Dan Tuhan Yesus telah menunjukkannya kepada kita. Nah, apakah kamu mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Setelah mendengar cerita apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apakah kamu mau melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah kamu mau melakukannya? Apakah kita bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri? Tentu kita tidak akan bisa, ya kan? Kenapa? Karena kita manusia yang egois, ya kan? Manusia yang egois, yang mementingkan diri kita sendiri, ya kan? Kita tidak mau harga diri kita jatuh, ya kan? Kita tidak mau dilihat orang bahwa kita ketika kita membersihkan toilet misalkan, lalu kita tidak mau orang lain melihat kita, oh kenapa dia melakukan demikian? Kita juga tidak mau menolong orang, ya kan, yang terjatuh, teman kita sering kan. Kita lihat teman kita maupun dibully, terjatuh, kita tidak peduli, ya kan? Atau sampah ada di sekitar sini, ada yang makan permen misalkan, lalu sampahnya ditinggalkan saja di kursi. Ya kan? Sering kali kita buat demikian, ya kan? Nah, kita tidak akan bisa melakukan melayani dengan kekuatan kita sendiri karena kita orang berdosa. Makanya kita perlu berdoa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk mau melayani, mau mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus, ya. Berdoa, meminta kepada Allah agar menjadikan kita semakin lama, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, mungkin adik-adik yang bertanya, Lause, dalam hal apa saja kita harus serupa dengan Tuhan Yesus? Nah, pertama kita harus saling mengasihi, tadi kan kita sudah melihat mengasihi. Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Tadi Lause Selfie sudah tanyakan, apa bukti kasih Tuhan Yesus yang paling besar kepada kita? Ayo, ada yang bisa jawab? Menebus dosa, ya kan? Menebus dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib bukan hal yang mudah, ya. Kita tidak akan pernah membayangkan begitu sakitnya. Kita tidak akan pernah bisa membayangkan begitu sakitnya mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus rela mati bagi kita, menderita, mencurahkan darahnya untuk kita. Ya,
Ini adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita yang begitu besar. Makanya kita juga harus mengasihi. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, ya kan? Bukan karena bukan karena kehebatan kita, bukan. Tapi karena Tuhan telah menunjukkan kepada kita. Lalu apalagi melayani. Oke? Kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam hal melayani. Melayani sesama, ya, melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi apakah kita mau melakukannya? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan, tapi apakah kita mau melakukannya, melayani? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tadi kita bisa memberi minum segelas air kepada orang lain. Tuhan Yesus berkata, jika engkau memberi segelas air kepada orang lain dalam namaku, itu juga akan adalah sebuah pelayanan, menolong orang. Lalu apalagi? Tadi membantu teman, ya kan? Membantu teman dan juga berdoa bagi teman. Ini juga dalam salah satu bentuk pelayanan yang kita bisa lakukan. Kalian masih sekolah kan? Pasti punya banyak teman sekolah. Kalian bisa berdoa untuk teman-teman kalian. Atau juga kalian bisa ajak teman kalian untuk datang ke sekolah minggu. Untuk ikut program sekolah minggu. Ya kan? Ini juga bentuk pelayanan kita. Atau kita juga bisa berdoa, memohon supaya Tuhan menolong kita, memberikan keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Ini juga bentuk pelayanan kita. Tapi apakah kita mau melakukannya? Nah, lalu apalagi? Tadi membersihkan toilet, ya, jikalau diperlukan. Jadi kita tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa takut direndahkan, tidak, ya. Karena kita melakukan demikian karena kita mau melayani Tuhan. Ya. Jadi seperti ini juga, ya, mengambil sampah, ya, membuang sampah kan? Membuang sampah kan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di gereja, ya. Kita punya tempat sampah, buang sampah di tempatnya. Ya. Karena apa yang terjadi kalau kita buang sampah sembarangan? Kan jadi kotor kan? Kotor nggak boleh. Oke? Nah, jadi adik-adik, dalam hal apa kita mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Dalam hal mengasihi dan melayani sesama. Oke? Jadi ingat, ya, pelajaran di pagi hari ini kita mau mencontohi teladan Tuhan Yesus dalam hal mengasihi dan melayani. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Ikuti lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk teladan yang baik yang Tuhan telah berikan. Teladan dalam mengasihi dan melayani sesama. Bantulah kami untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami tidak melakukan hal yang Tuhan mau kami lakukan. Bantulah kami untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini cerita sekolah minggu kita, ya.